Shalom keluarga damai, kita semua patut bersyukur telah memasuki tahun baru 2026. Hari ini kita memasuki hari yang ke-8 dan kita berjumpa kembali dalam Renungan Samas edisi Kamis tanggal 8 Januari 2026. Firman Tuhan yang hidup. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia dan perlindungan Bapa di sepanjang tahun 2025. Dan kami saat ini juga yakin akan penyertaan Bapa di sepanjang kehidupan kami di tahun 2026. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya memiliki kebiasaan membawa buku catatan dan Alkitab saat ikut kebaktian di gereja. Saat ikut acara gereja lainnya seperti persekutuan doa, retret, rekoleksi, dan sebagainya. Biasanya, saat lektor mulai membacakan firman Tuhan, saya mulai mencatat ayat-ayat bacaannya. Dan saat khotbah, saya mencatat poin-poin pentingnya dan ayat-ayat emas yang menjadi topik khotbah atau renungan saat itu. Tetapi, dengan kemajuan zaman saat ini, dengan adanya HP Android, maka saya tidak lagi membawa buku catatan dan Alkitab. Karena dengan HP saya bisa membaca kitab suci, sekalian bisa jadi buku catatan dan lebih praktis. Kebiasaan mencatat khotbah-khotbah ini karena saya sering lupa akan ayat-ayat kitab suci. Baru saja pulang dari gereja, ditanya teman atau anggota keluarga, saya sudah lupa. Cuman ingat inti dan ringkasan khotbahnya saja. Ternyata kebiasaan ini ada baiknya dan besar manfaatnya. Di saat mengalami persoalan kehidupan dan saya tidak bisa sharing atau cerita ke siapa-siapa, saya bisa membaca kembali ayat-ayat firman Tuhan dan ringkasan khotbahnya. Sehingga saya kembali mendapat hikmat Tuhan dan ada kekuatan baru juga yang saya dapatkan. Seperti bacaan Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Firman itu hidup. Mengapa saya mengatakan firman Tuhan hidup? Karena berkali-kali saat saya mengalami berbagai masalah dalam kehidupan, tiba-tiba ada firman yang terlintas dalam pikiran saya. Kemudian saya mencari ayatnya di kitab suci untuk dibaca dan direnungkan kembali. Tuhan mau berbicara apa ya? 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Pada saat itu, firman Tuhan yang sama boleh saya dengarkan dari khotbah di gereja, saat mendengarkan radio, dari renungan yang saya baca,
dan dalam waktu yang berdekatan, sampai saya heran dan bertanya kepada Tuhan, kenapa ya saya mendapatkan ayat tersebut sampai berulang-ulang dengan media komunikasi yang berbeda. Baru saya tersadar, Tuhan mau saya taat akan firman-Nya dan untuk menghidupi firman itu. Selama beberapa waktu yang berdekatan, saya mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Saya difitnah oleh rekan kerja, bahkan sahabat saya sendiri, dan keputusan PHK dari perusahaan sudah tinggal diumumkan saja. Tapi akhirnya tidak jadi dan dibatalkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saat saya bertemu dengan rekan kerja yang memfitnah saya bisa menghadapinya dengan tenang. Karena Tuhan sudah mempersiapkan hati dan pikiran saya berulang-ulang melalui firman-Nya. Sehingga ada kekuatan dan mendapat hikmat-Nya bahwa Tuhan ingin saya menghidupi firman-Nya. Saya bersyukur Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburannya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah setelah mengalami peristiwa fitnah, cobaan kehidupan akan lenyap dan tidak akan kembali? Tidaklah demikian. Kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya masalah kehidupan akan tetap ada dengan versi yang berbeda-beda. Memang tidak mudah menghidupi firman Tuhan, karena kedagingan kita sering yang lebih kuat. Tapi Tuhan menghendaki kita hidup benar dan taat. Kita bisa hidup benar kalau kita taat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya kembali mengalami persoalan hidup yang membuat saya tidak bisa melihat ada masa depan. Seakan-akan semua sudah hancur lebur. Tidak ada pengharapan untuk masa depan kehidupan saya. Lagi-lagi firman Tuhan yang hidup muncul saat saya mendengarkan khotbah, saat saya mendengarkan radio. Karena saya kalau setir ke tempat kerja, selalu mendengarkan radio. Lewat renungan harian yang saya baca, silih berganti mengingatkan saya. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Walaupun yang di depan mata, masalah tetap ada. Tapi hati saya memiliki kekuatan yang baru, harapan yang baru, untuk menghidupi firman yang hidup dengan berserah penuh dalam genggaman tangan Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan kuatkan aku. Tuhan sertai aku. Tuhan pegang tanganku. Akhirnya semakin berserah, semakin banyak ayat-ayat firman Tuhan bermunculan, saling menguatkan. Mazmur 23, Mazmur 27, dan banyak lagi. Siapapun kita, tidak akan ada yang kebal terhadap masalah kehidupan. Tapi ingatlah, Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dan jangan keras hati saat Tuhan berfirman melalui media apa saja. Melalui khotbah, melalui TikTok, melalui YouTube yang tiba-tiba tanpa sengaja kita dengarkan. Berhentilah sejenak dan dengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan ingin kita hidup benar sesuai buku petunjuk kehidupan, yaitu Alkitab. Sehingga kita bisa merasakan anugerah yang indah, yaitu Kristus sebagai Sang Firman
adalah penerang kehidupanku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bantulah kami agar bisa mengalahkan ego kami saat di dalam menghadapi proses kehidupan ini, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Bapa. Dan nama Bapa boleh dimuliakan karena sikap, tindakan, dan tutur kata kami di kehidupan sehari-hari mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.